Ada orang yang saat mengerjakan amalan itu di bumi, Allah berikan kemudahannya. Orang ini, orang lain kerja, capek, orang ini tidak. Begitu dia bergerak, tiba-tiba datang rezekinya. Kata Allah, min haitsu la yahtasib. Contoh, ibu kenal Maryam, Siti Maryam? Kenal ibu ini. Maryam itu kalau dalam bahasa kita orang yang suci, bersih, dekat dengan Allah, rajin ibadah. Jadi bapak ibunya nyiapin Maryam dari sejak kecil supaya bisa menjadi ahli surga. Apa diantaranya? Didekatkan dengan Allah, rajin dengan ibadah. Begitu didekatkan dengan Allah, dibuatkan mihrab, tempat yang dikhususkan untuk ibadah. Masuk ke mihrab, ibadah. Dilatih ibadahnya oleh seorang yang sangat luar biasa. Dekat dengan Allah, ilmunya luas, namanya Zakaria. Zakaria itu pamannya Maryam. Beliau manusia biasa. Kenapa disiapkan manusia biasa? Untuk menjadi contoh bagi kita. Supaya nanti kita tidak mengelak lagi. Tidak ada orang les. Ya Allah, dia akan Nabi. Ya Allah, dia akan Rasul. Maka Maryam disiapkan mendekat kepada Allah. Mengamalkan amalan ahli surga. Belum masuk surga, tiba-tiba apa yang terjadi? Baca ayat 37-nya. Paling kiri sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Tuan Guru Official. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Puasa kita hari ini makbul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak lama-lama, mari kita simak, mari kita menyimak bersama tentang ceramah dari Ustadz Adi Hidayat. Mari kita simak, belajar bareng bersama kami. Mari kita simak bersama-sama. Let's go. Mau ke surga? Nah, maka sekarang kita akan turunkan amalannya. Amalan apa saja yang saat kita kerjakan memasukkan kita ke dalam surga dengan segala kebahagiaannya, plus diberikan bonusnya oleh Allah saat di dunia. Orang ini hidupnya akan bahagia, hidupnya mudah seperti orang di surga mudah. Saya beri rahasia nih. Tadi kan saya katakan orang di surga itu nggak perlu nyari lagi kan? Mau makan, muncul makanan. Mau minum, datang minuman. Masya Allah. Ada orang yang saat mengerjakan amalan itu di bumi, Allah berikan kemudahannya. Orang ini, orang lain kerja, capek, orang ini tidak. Begitu dia bergerak, tiba-tiba datang rezekinya. Kata Allah, min haitsu la yahtasib. Contoh, ibu kenal Maryam, Siti Maryam? Kenal ibu ini. Maryam itu kalau dalam bahasa kita orang yang suci, bersih, dekat dengan Allah, rajin ibadah. Jadi bapak ibunya nyiapin Maryam dari sejak kecil supaya bisa menjadi ahli surga. Apa diantaranya? Didekatkan dengan Allah, rajin dengan ibadah. Begitu didekatkan dengan Allah, dibuatkan mihrab, tempat yang dikhususkan untuk ibadah. Masuk ke mihrab, ibadah. Dilatih ibadahnya oleh seorang yang sangat luar biasa. Dekat dengan Allah, ilmunya luas, namanya Zakaria. Zakaria itu pamannya Maryam. Beliau manusia biasa. Kenapa disiapkan manusia biasa? Untuk menjadi contoh bagi kita. Supaya nanti kita tidak mengelak lagi. Tidak ada orang les. Ya Allah, dia akan Nabi. Ya Allah, dia akan Rasul. Maka Maryam disiapkan mendekat kepada Allah. Mengamalkan amalan ahli surga. Belum masuk surga, tiba-tiba apa yang terjadi? Baca ayat 37-nya, paling kiri sebelah bawah. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria ingin mengantarkan kebutuhan Maryam, masuk ke mihrab, mau ngasih makanan. Masuk ke mihrab, mau ngasih pakaian. Allahu Akbar. Baru dibuka pintu mihrabnya, akan diantarkan makanan, tiba-tiba makanan sudah ada di dalamnya. Mau ngantar buah-buahan, yang diantarkan apel, di dalam sudah ada apel, ada jeruk, ada anggur dan sebagainya. Kalau musim apel ada apel, hebat. Ini bukan musim apel, ada apel. Ditanya oleh Nabi Zakaria, ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, dari mana semua ini? Apa jawab Maryam? Qalat huwa min indillah. Paman, ini semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah akan memberikan rizki pada siapapun yang dikehendaki tanpa ada batasan. Jadi ada orang yang saat di bumi ini rizkinya oleh Allah diberikan tanpa batas. Yang luar biasa, yang disiapkan anaknya, yang dapat bapak ibunya. Jadi yang mengerjakan anaknya, tapi yang dapat rizkinya bapaknya, ibunya, pamannya, temannya, kakeknya, neneknya, gurunya, tetangganya. Mirip kayak orang masuk mobil Kijang tahun 90-an. Ada kakek, ada nenek, ada paman, ada ibu, ada macam-macam.
Dan hebatnya bukan cuma di dunia, saat di akhirat dia akan menggandeng bapak ibunya, pasangannya, anak cucunya, semua diparadekan dibawa ke surga. Orang ini di pimpinan masuk surga, disambut oleh para malaikat, mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda bisa masuk surga. Dan surganya bukan surga biasa. Dia akan masuk surga dari semua pintu surga. Apakah siap kita mengamalkan amalan ini? Ingin bahagia di dunia? Ingin masuk surga di akhirat? Baik. Kalau amalan itu diturunkan ke dunia, kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, maka Allah membedakan kalimatnya antara surga dengan dunia. Surga disebut dengan sa'id. Kalau Anda ingin mendapatkan bagiannya di dunia, maka dirubah kalimatnya oleh Al-Quran dengan nama falahun. Falah. Kalau kebahagiaan ini sudah kita raih, pegang, genggam. Mau dilepas tidak? Misal, Anda bahagia saat mendapatkan harta. Kalau sudah dapat harta, mau dilepas lagi tidak? Tidak. Anda bahagia saat mendapatkan kedudukan. Kalau sudah dapat, mau dilepas? Anda bahagia ketika mendapatkan pasangan. Kalau sudah mendapat, apa mau dilepas? Tidak. Qad aflahal mu'minun. Ada kata aflahnya di situ? Ada. Qad harfu tahqiqin. Huruf yang menjamin kepastian. Jadi kata Allah, cukup Anda ini beriman. Kalau Anda betul-betul beriman, maka Allah akan jamin orang beriman tuh dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Makanya ketika dia berdoa di dunia, orang beriman itu doanya beda. Doanya diberikan oleh Allah bahagia dunia akhirat. Silakan buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201, 201 paling kanan sebelah bawah. Itu orang-orang beriman ketika berdoa langsung disebut oleh Allah. Doanya kita hafal sebetulnya. Bahkan Anda punya istilah sendiri. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Wa qina, ya Allah, berikan kami kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan di dunia. Juga berikan kebahagiaan di akhirat. Jangan sampai di dunianya kami nikmat, tapi di akhirat kami sengsara. Doa apa itu? Oh, sapu jagat. Cuma orang Indonesia yang bisa. Dunianya baik, akhiratnya mulia. Bagaimana cara mendapatkan itu? Lihat baik-baik. Karena ada orang yang kalau Anda baca ayat sebelumnya, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang cuma dunia aja, yang penting dunia hebat, kendaraan bagus, makan enak, rumah mewah, kendaraan luar biasa. Yang penting dunia, akhirat bagaimana nanti? Ada yang cuma dunia saja. Nah, itulah orang-orang yang orientasinya nggak punya iman. Ini mesti beda. Kalau Anda orang beriman, mesti beda dengan yang belum beriman. Yang belum beriman tuh cirinya gampang, cuma senang dengan dunia, nggak peduli dengan akhirat. Orang beriman mesti beda. Dunianya sukses, akhiratnya pun luar biasa bahagia. Di sepanjang Anda beriman, ayo sukses. Kata Quran kaya, jangan nanggung, kaya. Sebab dengan kekayaan itu Anda bisa zakat. Anda bisa infak. Kalau nggak punya uang, bagaimana kita zakat? Kalau nggak ada harta, bagaimana kita infak? Kalau nggak cukup harta, bagaimana haji dan umrah? Kata Quran, ayo dapatkan. Dunianya bahagia, akhiratnya mulia. Nah sekarang kata Allah satu, orang beriman saya jamin, pasti dia akan bahagia dunia dan akhirat. Nah, pertanyaan saya, apakah semua kita sekarang di sini beriman? Yang belum beriman angkat tangan. Tidak. Jangan-jangan di kantor Anda hebat, di rumah Anda gelisah. Jangan-jangan di rumah Anda bahagia, tapi pekerjaan Anda punya masalah. Jangan-jangan di rumah bagus, di kampus ada persoalan. Jangan-jangan di kantor hebat, di rumah bagus, tapi dengan tetangga punya persoalan. Kata Quran beda, orang beriman tuh dimanapun dia menapak, dimanapun dia tinggal, maka dia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Pertanyaannya, Ustadz, kalau ada orang mengaku beriman, tapi belum sempurna kebahagiaannya, maka apa masalahnya? Apa amalan yang kurang? Apa persoalannya? Kata Allah, boleh jadi dia tidak mengamalkan rumus-rumus kebahagiaan yang disebutkan dalam Al-Quran. Sekarang lihat baik-baik. Rumus yang pertama, amalan pertama. Kalau Anda ingin bahagia dunia, termasuk sukses pekerjaannya, di rumah tangga bahagia, di rumah bahagia, kantor bahagia, di kampus juga senang, di kehidupan sosial senang. Amalan pertama kata Allah, perhatikan baik-baik, perhatikan ayat keduanya. Qad aflahal mu'minun, ayat keduanya,
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Satu, jika Anda ingin masuk surga, bahkan surganya surga Firdaus, orang ini saat di dunia khusyuk salatnya. Salat. Jadi kalau Anda ingin bahagia dunia dan juga mulia akhirat, maka amalan pertama apa kata Allah? Salat, Pak. Bu, salat. Jadi yang dikejar-kejar itu bukan cuma mohon maaf jabatan, harta. Orang sekarang banyak yang salah. Pengen bahagia banyak mengejar harta. Nih saya kasih tahu ya, rizki kita itu sudah diatur oleh Allah. Anda tinggal bergerak saja, rizki diberikan. Dan tidak akan pernah berkurang pas ukurannya. Itu ada ketentuannya di Quran. Quran surah ke-51 ayat 22. Kata Allah, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Kamu jangan takut tentang rizki. Rizki kamu itu sudah saya tetapkan, akan saya berikan, gak akan pernah tertukar. Ibu tahu cicak? Antum ikhwan tahu cicak? Cicak cuman merayap di dinding, tapi makanannya nyamuk, bisa terbang. Tapi memang hikmah Allah menjadikan nyamuk tidak punya akal, cicak pun tidak punya akal. Yang paling hebat, Allah hanya memerintahkan pada cicak, kamu cukup merayap, maka saya akan datangkan nyamuk kepadamu. Jadi kalau urusan rezeki jangan takut. Makanya salah kalau ada orang mengukur kebahagiaan dengan harta. Begitu hartanya hilang, maka hilang kebahagiaannya. Karena itu banyak terjadi di rumah tangga. Ukuran kebahagiaannya itu materi, harta. Begitu hilang hartanya, masalah di rumah tangganya. Banyak salah ukur. Yang diukur itu cuma materi, penampilan, wajah, ganteng, cantik. Begitu memudar, hilang kebahagiaannya. Maka kata Allah, kalau Anda ingin latihan mendapatkan kebahagiaan, maka yang pertama, dapatkan kebahagiaan itu dengan ikhtiar. Salat, salat, salat. Oke, terima kasih telah menonton channel kami di Tuan Guru Official. Semoga apa yang beliau sampaikan dari Ustadz Adi Hidayat, semoga menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Dan semoga kita selalu diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal, thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa, mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.